Halo adik-adik sekalian, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Senang sekali berjumpa kembali dengan adik-adik sekalian. Kali ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang menarik, yaitu reaksi inflamasi. Di dalam topik ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu sebenarnya reaksi inflamasi, apa tujuan reaksi inflamasi, penyebab reaksi inflamasi itu apa saja. Lalu kita juga akan belajar tentang proses dari reaksi inflamasi itu. Artinya bahwa di dalam topik ini kita juga akan mengupas tentang patofisiologi yang melatar belakangi proses dari reaksi inflamasi. Dan yang terakhir kita juga akan membahas outcome dari reaksi inflamasi tersebut. Baik adik-adik sekalian, langsung saja kita mulai topik ini. Apa sebenarnya reaksi inflamasi? Jadi reaksi inflamasi itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan tubuh yang bertujuan mengenali, melawan, dan mengeliminasi penyebab, lalu menginisiasi proses perbaikan. Ini pengertian reaksi inflamasi yang disampaikan oleh Roma, Pahwa, dan kawan-kawan tahun 2023 melalui penelitiannya mereka ya. Kemudian melalui artikel jurnal yang mereka publikasi. Kemudian ada juga ahli yang mengatakan bahwa inflamasi adalah respon biologi yang diinduksi oleh berbagai stimulus yang menyebabkan kerusakan atau cedera seperti virus, bakteri, toksin, dan trauma misalnya seperti itu. Pengertian inflamasi ini disampaikan oleh Anna Elkis tahun 2021. Kalau kita melihat dua pengertian ini, adik-adik sekalian, pada prinsipnya kedua pengertian reaksi inflamasi yang disampaikan oleh Roma, Pahwa, dan Anna Elkis ini sama-sama menyatakan bahwa reaksi inflamasi itu adalah sebuah respon biologi. Jadi reaksi inflamasi itu bukan penyakit, tapi adalah respon biologi. Yang dimaksud dengan biologi di sini adalah mekanisme pertahanan tubuh, ya, yang dipicu oleh apa? Yang dipicu oleh kerusakan sel yang ditimbulkan oleh misalnya trauma. Trauma itu seperti jatuh, kecelakaan, dan sebagainya, luka bakar, tersiram air keras, ya. Kemudian kerusakan sel yang disebabkan oleh infeksi baik virus maupun bakteri atau toksin atau racun ya, adik-adik sekalian. Diinduksi atau dipicu oleh hal-hal tersebut. Kemudian ada reaksi dari sistem pertahanan tubuh kita untuk mengenali, lalu memberi perlawanan, ya. Dan tentu saja kalau penyebab kerusakan itu yang kalah, maka mereka akan dieliminasi. Ya, setelah mereka dieliminasi, dibersihkan dari tubuh kita, kemudian muncullah inisiasi untuk proses perbaikan sel-sel yang rusak tadi. Ya, jadi pengertiannya kira-kira seperti itu ya adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, kata inflamasi itu sendiri sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yaitu inflammare, yang artinya to set on fire. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya membakar sesuatu, atau kiasannya itu adalah seorang yang merasa cemas, merasa marah sampai kemarahan yang membakar, gitu ya. Kemudian Celsus, seorang penulis Roma pada abad pertama, ya, dia adalah orang pertama yang membuat daftar terkait tanda dan gejala dari reaksi inflamasi. Ya,
Di dalam tulisannya itu dia sebut bahwa rubor et tumor cum color et dolor. Artinya bahwa kemerahan dan bengkak yang disertai dengan panas dan sakit. Ya. Jadi pada waktu itu tanda-tanda reaksi inflamasi itu ya dikenal ada 4, yaitu rubor, tumor, kolor, dan dolor. Rubor itu kemerahan, tumor itu bengkak, kolor itu panas, dan dolor itu adalah rasa sakit. Kemudian pada abad ke-19 ditambahkan lagi satu tanda dan gejala dari reaksi inflamasi oleh Rudolf Virchow, ya, yaitu fungsi lesi. Fungsi lesi ini artinya gangguan fungsi, ya. Itu menjadi salah satu tanda tambahan dari reaksi inflamasi, di mana organ-organ yang mengalami reaksi inflamasi itu akan mengalami juga gangguan fungsi. Kira-kira seperti itu ya, adik-adik sekalian. Baik, adik-adik sekalian, berikutnya apa sebenarnya tujuan dari reaksi inflamasi? Sebenarnya tujuan dari reaksi inflamasi itu adik-adik sekalian tadi sudah kelihatan di dalam pengertian dari reaksi inflamasi yang sempat kita bahas tadi di awal, ya. Yaitu antara lain satu, mengenali kerusakan yang terjadi, apa penyebabnya, kemudian melakukan perlawanan jika diperlukan, kemudian mengeliminasi penyebabnya atau membersihkan penyebabnya, termasuk juga membersihkan sel-sel tubuh kita yang rusak akibat racun misalnya, atau akibat bakteri, virus, dan sebagainya, itu juga termasuk dibersihkan, sehingga tercipta ruang untuk memulai proses perbaikan. Itu sebenarnya tujuan dari reaksi inflamasi, adik-adik sekalian. Di awal sudah kita bahas bersama bahwa penyebab dari reaksi inflamasi itu ada banyak, ya. Bisa karena trauma, bisa karena infeksi bakteri, bisa karena toksin, dan lain sebagainya. Tetapi untuk membantu pemahaman kita tentang bagaimana proses dari reaksi inflamasi, saya akan mengambil satu contoh reaksi inflamasi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Misalnya, suatu ketika seorang bapak sedang berada di taman, tiba-tiba mengalami luka di ibu jari tangannya. Pada saat luka terjadi, ya, kulit terbuka dan itu menjadi pintu masuk bagi bakteri. Lalu singkat cerita, bakteri masuk ke dalam tubuh bapak tersebut melalui ibu jari yang terluka tadi. Ketika bakteri sampai di dalam tubuh bapak tadi, ya, dia kemudian mengeluarkan toksin, lalu toksin itu merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ingat, tadi luka yang dialami itu saja sudah menyebabkan sel mengalami kerusakan. Ditambah lagi dengan kehadiran bakteri, sehingga menyebabkan kerusakan sel itu menjadi semakin parah. Menyadari ada kerusakan sel, ya, Bapak Ibu teman-teman semua, sel mast yang ada di sekitar sel-sel yang rusak itu kemudian mulai panik dan kemudian mengeluarkan sinyal-sinyal kimia, sinyal-sinyal bahaya yang dikirimkan untuk meminta bantuan dari sistem pertahanan tubuhnya kita. Sinyal kimia seperti apa yang dia keluarkan? Sinyal kimia itu adalah mediator inflamasi yang kita kenal, seperti antara lain ada histamin, sitokinin, bradykinin, interleukin,
prostaglandin. Ini adalah mediator-mediator inflamasi yang dikeluarkan oleh sel mast untuk menanggapi kerusakan sel yang terjadi, baik diakibatkan oleh luka tadi maupun yang diakibatkan oleh serangan dari bakteri. Apa kemudian yang dilakukan oleh mediator-mediator inflamasi tersebut? Mediator-mediator inflamasi yang sudah dikeluarkan oleh sel mast tadi kemudian akan bergerak dan menempel pada reseptornya yang ada di endotelial pembuluh darah dan juga otot polos, sel otot polos dari pembuluh darah. Nah, teman-teman ingat kembali mungkin ya di pelajaran sebelumnya di semester 1 kemarin anatomi fisiologi, ya saya ingatkan kembali bahwa pembuluh darah itu ada 3 lapisan. Ya. Nah, sel otot polos itu dia ada di tunika media. Jadi dia ada di tengah-tengah. Baik itu pembuluh darah vena maupun pembuluh darah arteri. Itu tunika medianya itu adalah otot polos. Keberadaan otot polos di dalam pembuluh darah ini yang memungkinkan pembuluh darah itu bisa melebar dan menyempit atau yang kita kenal dengan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, adik-adik sekalian, ketika mediator inflamasi berikatan dengan reseptornya di sel otot polos dari pembuluh darah, maka pembuluh darah akan mengalami yang namanya vasodilatasi. Ya. Jadi itu vascular event pertama yang terjadi, yaitu vasodilatasi. Apa akibatnya dan apa akibat dari vasodilatasi ini? Akibatnya adalah semakin banyak darah yang masuk ke pembuluh darah yang melebar ini. Nah, karena semakin banyak darah masuk dalam pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi, maka kita akan melihat tanda-tanda lokal dari reaksi inflamasi, yaitu kemerahan. Ingat, pada bagian sebelumnya kita sudah bahas tanda dan gejala dari reaksi inflamasi. Salah satunya adalah kemerahan. Itu disebabkan karena vasodilatasi tadi. Dan yang kedua, darah itu selalu membawa panas dari tubuh kita untuk dibuang ke permukaan kulit. Melalui permukaan kulit ya. Tubuh kita ini selalu memproduksi panas ya. Melalui apa? Memproduksi panas melalui proses metabolisme di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi untuk kepentingan hidup sel kita, dan juga panas yang dihasilkan dari tumbukan molekul-molekul yang bergerak secara acak di dalam tubuh kita. Di situ panas dihasilkan. Nah, panas ini harus diatur. Kalau berlebihan harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang tentu akan menjadi masalah bagi tubuh kita. Oleh karena itu maka untuk membuang panas yang dihasilkan dalam tubuh kita, panas itu dibawa oleh darah ya ke permukaan tubuhnya kita untuk dibuang melalui peristiwa evaporasi misalnya. Nah, adik-adik sekalian, itu yang menjelaskan kenapa kalau terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah, semakin banyak darah mengalir ke pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi. Selain merah, juga terjadi peningkatan suhu di sana. Ya, itu tanda kedua dari reaksi inflamasi. Ya, jadi peristiwa seluler yang pertama kita sudah bahas, yaitu jadi peristiwa atau vascular event yang pertama sudah kita bahas, yaitu vasodilatasi, di mana vasodilatasi ini kemudian menimbulkan tanda-tanda dari reaksi inflamasi, yaitu merah dan panas.